Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salamnya semoga tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Husni Rizky sedikit menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Ustadz Musta'in Nasoha. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila memiliki keserasian dengan ajaran agama Islam yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Pancasila dalam pandangan Islam, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Islam memandang sila pertama sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Dalam Al-Quran dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan tidak ada paksaan dalam agama. Dalam firman Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La iqraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad tamsaka bil urwati usqalan fi samahlaha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tafsirannya, ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum. Pertama, hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikitpun dalam beragama. Yang kedua, hukum syariat melarang manusia agar mengikuti keimanan tertentu secara terpaksa. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis. Katakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Shibah dan Muhammad bin Al-Muttasana dan Muhammad bin Bayar, dan lafal mereka saling berdekatan. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Hudar dari Syubah, sedangkan dua orang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kami kepada Syu'bah dari Abu Jumrah. Dia berkata, aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang. Lalu seorang wanita datang bertanya tentang perasaan Nabi, semacam arak yang disimpan dalam bejana dan tembikar. Maka dia menjawab, sesungguhnya utusan Abdul Al-Qais mendatang. Siapakah utusan itu atau siapakah kaum itu? Mereka menjawab, Rabi'ah. Bersabda, selamat datang kaum itu atau utusan itu tanpa perlu sungkan dan menyesal. Perawi berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh. Di antara kita dan Anda ada kaum kafir mudlar, sehingga kita tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan haram. Maka perintahlah kepada kami suatu perkara pemutus agar kami beritahukan kepada kaum yang kami pimpin, yang dengannya kita bisa masuk surga. Perawi berkata, maka Rasulullah memerintah mereka 4 perkara dan melanggar mereka 4 perkara. Perawi berkata lagi, Rasulullah memerintah mereka untuk beriman kepada Allah semata seraya berkata, apakah kalian tahu apa itu imam kepada Allah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda,
Saksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan membayar 1/5 ghanimah, dan melarang kalian dari ad-duba, al-hatam, dan al-muzaffat. Syu'bah berkata, boleh jadi beliau bersabda an-nakir, dan boleh jadi amuyar beliau bersabda, janganlah ia kabarkanlah kepada kaummu. Abu Bakar menyebutkan dalam riwayatnya, orang yang kamu pimpin di belakangmu, tanpa menyebutkan al-mukayyar. Dan telah menceritakan kepadaku, Ubaidah bin Mu'ad telah menceritakan kepada kami bapakku. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Nas bin Ali al-Jahdalami, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid dan Abu Jumrah dari Ibnu Abbas dari Nabi dengan hadis ini semisal dengan hadis Syu'bah. Seraya bersabda, aku melarang kalian dari sesuatu yang diperas dalam ad-duba, an-nakir, al-hatam, dan al-muzaffat. Dan Ibnu Mu'adz menambahkan dalam hadis dari bapaknya, dia berkata, dan Rasulullah bersabda kepada Al-Asyad Abdul Al-Qais, sesungguhnya dalam dirimu ada 2 karakter yang disukai oleh Allah, yaitu sabar dan berhati-hati. Manusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia yang adil dan beradab adalah setiap orang Indonesia dalam segala tindakan dan kelakuannya harus berdasarkan perikemanusiaan, keadilan, dan adab sopan. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul mautatu waddamu wal lahmul kinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutarradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma daqaitum wa ma dubiha alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam darikum fisku al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala ta'sawhum waqsan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangimu. Kaum dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kaum dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, dalam arti, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka.
Sebagai ulama qiraah membaca as-sadakum dengan harokat fathah pada alifnya, maknanya sudah jelas karena berasal dari an masdariyah, yakni jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum yang dahulunya pernah menghalangi kalian untuk sampai ke Masjidil Haram yang terjadi pada tahun perjanjian Hudaybiyah, mendorong kalian melanggar hukum Allah terhadap mereka. Lalu kalian mengadakan balas dendam terhadap mereka secara aniaya dan permusuhan. Tetapi kalian harus tetap memutuskan apa yang diperintah oleh Allah kepada kalian, yaitu bersikap adil dan perkara yang hak terhadap siapapun. Kemudian dalam ayat itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim 4684, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Amir al-Asy'ari, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah, seluruhnya dari Buraid dan Abu Budrah dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lain saling mengkokohkan. Lalu selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antara sesama. Tidak ditarik sifat perbedaannya, namun ditarik garis persamaannya, karena perbedaan lebih condong ke perselisihan. Persatuan yang perlu digarisbawahi ini sama halnya dengan pluralitas. Pluralitas berdasarkan apa yang dituntun oleh kemaslahatan rakyat agar tercapai kesatuan dan tujuan dan sasaran. Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kiranya terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu manusia adalah satu keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa manusia seluruhnya merupakan satu keturunan, yaitu berasal dari kakek dan nenek moyang, yakni Adam dan Hawa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Poin kedua yaitu prinsip dasar hubungan manusia. Hal ini dijelaskan dalam arti Quran surat Al-Hujurat, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Poin ketiga yaitu kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Hal ini dijelaskan dalam arti surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan poin keempat, kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Hal ini dijelaskan dalam artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kemudian poin kelima yaitu Allah Maha Mengetahui. Hal ini dijelaskan dalam arti sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam sifat Alim dan Khabir, keduanya menunjukkan kemaslahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menggambarkan pengetahuan menyangkut segala sesuatu, sedangkan khabir menggambarkan pengetahuannya yang menjangkau sesuatu. Alim menekankan pada zat Allah Maha mengetahui. Khabir menekankan pada sesuatu yang diketahui. Dijelaskan dalam hadis, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata, aku membaca hadis Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, janganlah saling memarahi, saling mendengki, saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Telah menceritakan kepada kami Haji bin Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Walid Az-Zubair bersabda, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas dari Nabi. Hadis serupa dengan hadis Malik telah menceritakan kepadaku kami Yuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar serta Amru an-Nakid, seluruhnya dari Ibnu Ukainah dari Az-Zuhri melalui jalur ini. Ibnu Uyainah menambahkan, janganlah saling memutuskan hubungan. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Yakid yaitu Ibnu Zurai, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi dan Abad bin Humaid, keduanya dari Abdur Razak, secara keseluruhan dari Mamar dari Az-Zuhri melalui jalur ini. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Asy-Syura ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholat wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya, sehingga dengan demikian hati mereka merasa senang dan lega. Hal yang sama telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat menjelang ajalnya karena tertusuk. Ia menjadikan urusan kekhalifahan sesudahnya agar dimusyawarahkan di antara sesama mereka untuk memilih salah satu dari 6 orang, yaitu Utsman, Ali, Talihah, Az-Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman ibnu Auf. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka. Maka akhirnya pendapat para sahabat sepakat menunjukkan sahabat Utsman ibnu Affan sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang demikian itu terrealisasi dengan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang paling dekat dengan mereka dari kalangan keluarga mereka,
Lalu berikutnya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Artinya, nilai moral yang harus dianut dan hidup dalam diri setiap orang Indonesia adalah rasa kerakyatan dan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagaimana ditentukan oleh ajaran ketuhanan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladina fudilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawaun afabi ni'matillahi yajhadun. Artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka Allah mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. Hal ini dijelaskan dalam penafsiran Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang musyrik mengenai kebodohan dan kekufuran mereka, di mana mereka menganggap mempunyai sekutu-sekutu, padahal mereka mengakui bahwa sekutu adalah hambanya juga. Sebagaimana yang mereka ucapkan dalam kalimat tabliyah saat haji, kami memenuhi seruanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali seorang sekutu. Engkau menguasai sekutu itu dan apa yang dimilikinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengingkari mereka, kalian tidak sudi berbagi dengan hambanya sahaya kalian dalam hal kepemilikan rezeki yang telah kami berikan. Lalu bagaimana Allah Ta'ala rela disamakan dengan hambanya dalam hal ilahiyah dan pengagungan. Kemudian dijelaskan dalam hadis. Penjelasan kata hakama yang merupakan rangkaian wazan dari menjadi hakim, sebagaimana yang kata hakim dalam hadis riwayat memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan keputusan seorang yang mengambil keputusan disebut hakim. Hal ini demikian, maka hukum bentuk fi'il amr bermakna ambillah dan lakukanlah. Pengambilan keputusan meliputi keterlibatan pihak lain. Hadis ini menekankan agar si pengambil keputusan mengeluarkan atau menetapkan hukum berbasis keadilan. Kemudian juga dijelaskan dalam kamus klasik dan hadis di atas memberikan pemahaman bahwa kata hukum atau hukum merupakan pengambilan atau penetapan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang ahli di dalamnya. Penyandingan hukum dengan ahli ilmu dan ahli fikih dapat dipahami sebagai dua keilmuan besar, yaitu ahli ilmu dipandang mewakili keahlian dalam bidang ilmu umum atau sains dan sebagainya, sementara ahli fikih dipandang mewakili keahlian dalam bidang agama. Dalam hadis seorang hakim ditetapkan memberikan penetapan hukum dengan adil. Hal ini karena mengambil keputusan berkaitan dengan urusan banyak pihak. Lebih dari itu, Allah sebagaimana dalam kamus Lisanul Arab dijadikan sebagai hakim di atas para hakim. Keputusan Allah adalah tertinggi dari keputusan-keputusan selain Allah. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengkoordinir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia.
Hal ini dibuktikan bahwa pada sila-sila Pancasila. Dan apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila waqtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.